Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Para pemirsa, hadirin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita semua nikmat iman, kesehatan, sehingga bisa menambah pundi-pundi amal soleh sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di jalan kebenaran ini. Amin ya rabbal alamin. Berikan salam kita curahkan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan dinul Islam, yang telah menyampaikan risalah dinullah ini, yang mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang terbaik. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita akan dinullah ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali taubat part yang kedua. Hari ini kita akan membahas taubat terhadap harta muamalat yang di dalamnya mungkin bercampur baur dengan kezaliman, kemudian bercampur dengan yang haram, yang tentunya itu semua harus kita bersihkan harta-harta tersebut agar harta yang ada di dalam rumah kita, kemudian yang kita gunakan, yang kita pakai akan mendatangkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dalam arti ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan-kebaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, minggu lalu kita sudah membahas bahwasannya di antara taubat orang-orang yang berbuat zalim, kemudian berbuat ghibah, suudzon, dan pokoknya menceritakanlah keburukan saudara-saudara kita yang seiman, maka dia harus yaitu meminta maaf, fal yastahalalhu minhul yaum, yaitu meminta maaf pada hari ini juga. Maksudnya ketika masih hidup di dunia ini dan masih bertemu dengan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, maka minta maaflah. Kemudian yang kedua, kita doakan, Allahumma ghfir lana walahu, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa orang yang telah kami ghibai. Kemudian yang ketiga, yaitu kita naikkan kehormatan dia, kita ceritakan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah kita ceritakan keburukannya di tempat kita menceritakan kejelekan-kejelekannya. Entah itu di warung kopi, di tempat majelis ilmu kah, atau di kelas, atau di mana saja, maka kita kembalikan ya kehormatan dia, kita ceritakan kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, ya ampunilah mereka, ampunilah dia, kemudian kita ceritakan kebaikan si Fulan tadi. Oh si Fulan, ya ternyata si Fulan itu ya sedekahnya banyak, saya qiyamul lail, sering baca Al-Quran, ya pokoknya baiklah sama tetangganya, macam-macam kita ceritakan kebaikan-kebaikannya sama orang-orang yang dulu pernah kita ceritakan keburukannya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, adapun taubat dari barang yang haram, ya haram, harta-harta yang haram, yang tentunya bisa jadi ya ada di antara harta yang ada di rumah kita, kemungkinan mungkin karena hilaf, ketidaktahuan, atau mungkin karena sengaja. Ya, maka ini memang sudah menjadi tabiat manusia.
Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda kullu bani Adam, setiap bani Adam, ya anak Adam khata', pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfirah, maka bersegeralah kalian semuanya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang-orang yang beriman itu ketika dia melakukan kesalahan, berbuat kemaksiatan, melakukan kealfaan, maka dia segera meminta ampun kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita semuanya kecuali Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian karena saking pentingnya badan kita, tubuh kita supaya terhindar dari barang-barang yang haram, sampai-sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memiliki seorang budak, yang budaknya ini menawarkan ya roti, ya makanan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tapi ketika itu nggak diceritain sama budak tadi, makanan ini dari siapa, dari hasil apa, pokoknya dikasih aja kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika udah dikunyah-kunyah, masuk ya sikit ya. Kemudian budaknya tadi ya ngomong sama sahabat Abu Bakar, wahai tuan, tahukah Anda dari mana roti ini berasal? Ya, kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, beritahu aku dari mana roti tersebut. Kemudian budak itu menjawab, dahulu di masa jahiliyah ada seseorang yang diminta untuk diramal. Lalu aku meramal untuknya, padahal aku nggak ngerti apa-apa. Aku hanya menipu dia saja. Kebetulan tadi ya saya ketemu dengan orang yang saya pernah tipu tersebut, dan dia memberikan upah ramalan tersebut. Ya, lalu upah itu adalah roti dan aku berikan kepadamu. Langsunglah serta merta sahabat Abu Bakar As-Siddiq memasukkan jarinya ke mulutnya. Kemudian dia muntahkan seluruh makanan yang diberi sama si budak tersebut. Kemudian hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Wahai budak, engkau telah membohongi Abu Bakar. Karena sesungguhnya Abu Bakar tidak akan memasukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali yang baik-baik. Maka para ikhwan, para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah, menjaga diri dari barang yang haram ini sangat-sangat dianjurkan. Karena agar kita terbebas dari berbagai macam fitnah-fitnah dunia ini. Agar kita terbebas dari hal-hal yang membuat ibadah kita itu rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit yang kita makan dari barang yang haram, dia akan membuat hati kita ini semakin hitam. Kita lihat bagaimana rusaknya kaum Madian, yang mana kaum Madian ini di dalamnya diutus yaitu seorang nabi yang bernama Nabi Su'aib. Ini diceritakan di dalam surat Hud ayat 84 sampai 90, kemudian ada juga di halaman 90 di ayat ke-94. Apa perintahnya ya dari Nabi Su'aib alaihissalam? Bahwasanya mereka diperintahkan untuk apa? Untuk menakar dengan adil. Ya, dengan adil maksudnya apa? Jangan mengurangi takaran. Wala tangkusul, ya, tangkusul mikyal wal mizan. Wahai kaum Madian, janganlah kalian mengurangi ya takaran ataupun timbangan. Bahkan Nabi Su'aib juga memerintahkan kaumnya untuk bertobat, wastaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, summa tubu ilaihi, dan bertobatlah kepadanya. Inna rabbi rahimu wadud, karena sesungguhnya Robku ya maha penyayang lagi maha pengasih. Karena kaumnya nggak mau bertobat, ya suka mengurangi takaran, mengambil harta orang-orang lain dengan cara yang zolim, licik, ya maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Wa akhadatil ladzina zalamu as-sayhatu
kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab, membinasakan orang-orang dolim tersebut. Nah, yaitu kaumnya Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian. Apa? Dengan apa? As-sayhah, dengan suara guntur, ya, suara yang menggelegar. Fa asbahu fi diyarihim jasimin. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di dalam rumahnya. Maka sangat luar biasa ya. Naudzubillah kalau kita masih ada memakan sesuatu dari barang yang haram atau dari cara yang tidak benar atau menzolimi orang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu gimana cara kita membersihkan harta-harta tersebut, harta-harta yang haram, harta-harta yang mungkin kita dapat dari menzalimi orang lain? Maka caranya banyak. Yang pertama, kalau kita misalnya ada sebagian orang-orang beriman, dia ada uangnya banyak, ya, hartanya banyak, tapi dia nggak mau mengeluarkan zakatnya, maka orang yang kayak gini bisa dipastikan hartanya itu bercampur dengan yang haram. Kenapa? Karena harta yang dia sudah banyak, sudah mencapai nisab 85 gram emas, kemudian sudah mencapai haul dalam waktu 1 tahun, melebihi kebutuhan pokok, ya, tapi akhirnya dia nggak mengeluarkan zakat. Kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya, berarti harta yang dia miliki itu bercampur dengan barang yang haram. Kenapa? Karena itu ada hak orang-orang fakir miskin ataupun hak-hak yang memang di dalamnya disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan yang itu merupakan hak mereka semua. Maka kalau kayak gini, ya, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Kalau orang-orang kaya menahan hartanya, nggak mau mengeluarkan di jalan Allah, nggak mau memberikan kepada fakir miskin ataupun ya 6 asnaf yang lainnya, maka bisa dipastikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan harta tersebut, mereka dikhawatirkan nanti akan meminta-minta di jalan-jalan. Ya, kalau nggak meminta-minta, maka mereka juga nanti akan maling, ya, mencuri harta dari orang-orang yang kaya atau menjadi begal, ya, banyaklah macam-macam kejahatan kalau harta zakat itu ditahan dari orang-orang kaya. Maka ya, dosanya ini sangat luar biasa. Sampai-sampai di zaman Rasulullah SAW, begitu juga di zaman sahabat Umar bin Khattab, ya, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu harus dipaksa, ya, bayar zakat. Hud min amwalihim, ambillah dari harta orang-orang yang kaya itu, min amwalihim shadaqah, diambil harta dari orang kaya itu zakatnya, tutahhiru wa tuzakkihim biha, dalam surat Taubah 103, agar membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Jadi harta mereka diambil. Bahkan kalau memang mereka tengik nggak mau mengeluarkan zakatnya, bahkan mereka ini ngeyel, itu dipaksa harus dipotong harta, ya, separuh, ya, dari harta yang dia miliki. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, wa man mana'aha, barang siapa yang menahan harta zakat, fa inna akhiduha, maka akan kami tarik zakatnya, wa syatro malihi azmatan min azamati rabbina, ya, ditarik zakatnya, disita setengah dari harta yang dia miliki. Hal ini merupakan ketetapan dari Rob kami. Jadi pemerintah harus tegas. Orang-orang yang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat harus ditarik, dipaksa. Kalau memang ngeyel juga masih ngeyel, maka separuh hartanya diambil, diberikan kepada fakir miskin atau baitul mal. Maka harta zakat yang ditahan harus diambil, harus dikeluarkan. Kalau misalnya dia males mengeluarkan ke baitul mal, maka dia perkirakan, kalau mungkin dulu, ya, dia tahan hartanya nggak dikeluarkan, kemudian dia udah kiri, nggak ada lagi uangnya, habis itu dia mau bertobat, gimana ya caranya, ya? Mau bertobat tapi hartanya sudah habis, maka dia harus berniat dulu membayar harta zakat yang dulu belum dia keluarkan. Itu yang pertama, niat dulu. Kemudian yang kedua, kalau hartanya sudah banyak lagi, maka dia harus memperkirakan dulu berapa sih yang belum dia keluarkan zakatnya. Ya, dia perkirakan zakatnya berapa, misalnya 2.500.000. Oh ya, kemarin tahun lalu 2.500.000 belum dikeluarkan zakatnya, maka keluarkan 2.500.000.
Kalau pas mau dikeluarkan dia meninggal dunia, maka ahli warisnya jangan membagi-bagi harta kepada keluarga-keluarganya dulu. Ya, dia harus mengeluarkan dulu harta zakatnya, disisihkan dulu. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembagian-pembagian tersebut untuk ahli waris sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Jadi ahli waris nggak boleh bagi-bagi harta warisan dulu sebelum dikeluarkan dulu zakat yang memang dulu belum dia bayar. Kalau memangnya sudah dia tulis di wasiat, ya dia udah tulis di kertas, keluarkan. Tapi kok memang nggak tahu berapa pengeluarannya zakatnya dia dulu, kita perkirakan saja, ya niatkan untuk sebagai infak dan sedekah yang zakat yang memang dia hutang. Karena hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus dibayar. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, taubat. Yang gimana lagi yang kita harus bertobat dari harta-harta yang haram? Yang kedua, kalau harta yang kita pakai, kita gunakan, kemudian hartanya tadi berkurang atau ada cacatnya, maka kita ganti. Cacat dan kurang itu kita ganti. Kemudian kalau yang berlebih ini, yang repot juga nih, berlebih. Dia ada harta dari hasil menzolimi orang lain atau dari mencuri. Kemudian dia olah hartanya. Ya, kayak koruptor tuh ya, uangnya diambil, kemudian diinvestasikan, hasilnya jadi melimpah ruah. Kemudian dia mau taubat, apakah hartanya dikembalikan semua sak laba-labanya, sak untung-untungnya, atau cuman harta yang dia ambil saja? Disinilah ada dua pendapat. Yang pertama dalam mazhab Syafi'i, ya beliau ya dan serta para ulama mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis surat Imam Muslim, walaisa li'irkin zolimin fi haqqun. Tidak ada hak terhadap keringat orang-orang yang zalim dari harta yang dia ambil. Maka dalam mazhab Syafi'i, harta yang dia sudah ambil kemudian dia olah, kemudian untung, maka dikembalikan semua. Karena nggak ada hak untuk keringat orang-orang yang zalim yang dia mengambil harta orang lain. Dalil yang kedua, ada 3 orang yang masuk ke dalam gua. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dulu dia punya tukang kerja. Ya, pekerja yang mau digaji nggak mau, dia habis itu pulang. Entah pergi kemana nggak nampak batang hidungnya. Akhirnya uangnya tadi ya dibelikan beberapa ekor kambing. Ya, binatang ternak lah. Lama-kelamaan berkembang biak. Bahkan di situ ada pula ya pembantunya, ada budaknya juga. Suatu waktu dia kembali kepada bosnya tadi. Bos, mana gajiku? Ini gajimu nih. Nah, lihat ke padang sana. Ya, ada kambing, ada sapi, ada budak-budak. Ah, kamu jangan main-main lah, bos. Ya, aku minta gajiku yang dulu. Iya betul. Ya, gajimu telah aku belikan ya binatang ternak sekian dan akhirnya sekarang berkembang biak. Silakan kamu ambil semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya. Dengan asbab dalil inilah dalam mazhab Syafi'i, orang-orang yang memutar dari uang yang haram, semuanya hasilnya harus dikembalikan. Tapi dalam mazhab dalam mazhab Hambali, ya begitu juga dengan pendapat Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, beliau berpendapat harus dibagi 2. Jadi modalnya dikembalikan ke orangnya yang kita ambil barangnya, kemudian untungnya dibagi 2. Ini kisah dari salah seorang dari anak dari sahabat Umar bin Khattab, ya dia ditemani dengan kawannya. Mereka membawa harta negara ya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dititipkan kepada Abdillah dan Ubaidillah ini. Ya, Abdullah dan Ubaidillah dititipkan harta. Kemudian kalau kamu mau pakai dipinjem diolah silakan. Akhirnya di tengah jalan mereka mengolahnya. Ya, beli ambing kemudian dijual, akhirnya mendapatkan untung. Sehingga tibalah di hadapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diambil semuanya sama sahabat Umar bin Khattab. Uang negaranya sama untungnya diambil. Karena mereka ini dimarahin, akhirnya ada yang memberanikan diri. Wahai Amirul Mukminin,
Ya, nggak pantaslah engkau melakukan itu. Masa hartanya diambil semua? Ya, karena kalau kami yang rugi, kami akan menggantinya. Sementara kalau untung, uangnya diambil semua. Nggak adil lah, wahai Amirul Mukminin. Gimana kalau kita jadikan ini sebagai mudharabah saja? Ya, akad dalam mengambil keuntungan dalam jual belinya. Akhirnya Umar menyetujui. Jadi modal dikembalikan ke negara, untungnya dibagi dua. Dengan asbab inilah sebagian para ulama berpendapat sah-sah saja. Harta yang haram tadi ketika diolah kemudian dikembalikan, tetapi labanya dibagi dua. Wallahu alam, kita bebas mau milih yang mana. Ya, tapi menurut Dr. Erwandi, beliau berpendapat pendapat inilah yang lebih adil. Barang haramnya dikembalikan, kemudian labanya dibagi dua. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, itu tadi tobat dari barang yang haram kalau berlebih. Ya, kalau kurang ditambahin, kalau berlebih maka dibagi dua atau bebas mau dikembalikan seluruhnya kepada pemiliknya juga boleh. Yang ketiga, kalau barang riba kemudian hasil goror, dia nggak ngerti, saling ridho ataupun nggak tahu lah pokoknya ada yang saling ridho dalam bertransaksi atau juga belum ngerti. Kalau pas dia lagi bertransaksi dia ngerti ilmunya, maka dia harus berhenti dari transaksi tersebut. Tapi kalau sudah terlanjur, udah untung dia, baru dapat ilmunya, maka harta-harta yang memang dulu dia dapatkan itu nggak masalah untuk dia. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 272 Allah Subhanahu wa taala berfirman, 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha. Barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan, larangan, pokoknya kasih ilmunya, udah sampai ilmunya kepada dirinya, mir rabbih, dari Allah juga, dari Al-Qur'an maupun dari Pak Ustadz dan yang lainnya, fantaha, maka dia berhenti, bertobat. Falahu masalaf, maka bagi dia yang lalu-lalu nggak masalah, hartanya boleh dipakai. Wa amru ilallah, dan urusannya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang baru bertobat dari harta riba, dari goror dan yang semisalnya, maka harta tersebut boleh dipakai kalau memang dulu nggak ngerti dia, nggak ngerti. Beda kalau ngerti, ini memang betul-betul nggak ngerti, nggak tahu ilmunya, dia praktekkan riba, dia praktekkan goror. Kemudian ketika dia bertobat, falahu masalaf, maka baginya yang telah lalu, yang telah lampau. Wa amru ilallah, dan urusannya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia udah ngerti, udah tahu hukumnya haram, riba itu nggak boleh, goror itu nggak boleh, kemudian qimar berjudi nggak boleh, dia malah melakukannya, maka dia harus bertobat, memperkirakan semua harta yang dia dapatkan dari yang haram, dari yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka dia perkirakan. Oh, dulu saya pernah untung 10 juta. Maka 10 juta itu dia perkirakan, dia infakkan ke Baitul Mal atau ke fakir miskin. Untuk sebagai sarana taubat dia. Kalau memang nggak tahu dia berapa, pokoknya diperkirakan aja, diinfakkan ke Baitul Mal atau ke fakir miskin. Karena ini sebagai bentuk dia taubat terhadap Allah Subhanahu wa taala dari barang-barang yang haram. Selanjutnya, adapun kalau orang miskin, dia terdesak, kemudian mau bekerja dari yang halal juga agak susah, akhirnya dia bekerja dari barang-barang yang haram lah dia kerjanya, mendapatkan hasil-hasil yang haram, maka dia harus mencukupkan untuk perutnya saja. Kalau untuk mencukupkan dengan perutnya saja, insya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dirinya. Kenapa? Karena ad-daruratu tubihul mahzurat, yang darurat itu membolehkan yang terlarang. Tapi syaratnya untuk perut. Kalau maling sekarang agak beda dia. Malingnya untuk memperkaya diri, maling kereta, mobil, maling harta rakyat, merampok, kemudian korupsi dan lain sebagainya. Ini bukan maling untuk perut, Yang maling tadi untuk perut sendiri, insya Allah SWT akan memaafkannya. Makanya kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kalau ada yang mencuri, tanya dulu, jangan main pukul-pukul aja. Jangan main hantam, bisa jadi mungkin dia kelaparan.
ya kasihlah ya, dia makan roti, nasi bungkus kita beri, jangan langsung main hajar, kasihan. Kenapa dia maling coba? Bisa jadi mungkin harta orang-orang kaya ditahan. Orang kaya nggak mau mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Akhirnya apa? Orang-orang miskin tadi berubah jadi begal, berubah jadi maling. Ya, pokoknya mencuri macam-macam lah ya. Ya, mengambil harta orang lain. Gara-gara apa? Gara-gara orang-orang kayanya tidak mau memberikan sebagian hartanya untuk fakir miskin. Makanya kalau ada yang maling, tanyain dulu. Jangan langsung main hantam ya, kasihan ya. Bisa jadi dia maling itu untuk sesuai kebutuhan perutnya masing-masing dari malingnya tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah sekilas tentang taubat dari barang-barang yang haram, sekilas aja. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bersihkan harta-harta kita, baik dengan zakat kalau memang sudah sampai nisab dan haul. Kemudian ya kita infak sedekah supaya harta kita menjadi lebih bersih lagi, lebih suci dan lebih berbarokah. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, infaknya seperti angin yang bertiup kencang. Saking ya luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW ya ringan dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita semua bisa membersihkan harta-harta kita semua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diterima, agar ibadah kita juga semakin berkualitas ya. Kalau sudah berkualitas, insya Allah menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan dan surganya. Itu saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita jawab di fans Facebook ya, pribadi juga di Kismu Dakwah juga bisa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.